Dalam ajaran Islam, judi atau istilahnya maisir merupakan perbuatan yang dilarang. Tentu karena hukum ekonomi syariah adalah berasal dari ajaran Islam, maka salah satu prinsip yang mendasar adalah larangan maisir atau judi. Yuk kita bahas di kelas hukum ekonomi syariah. Kebetulan lagi rame nih kasus mengenai judol ya, judi online ya, yang katanya juga ada backing dari pejabat ya katanya ya. Nah jadi perlu diketahui ya bahwa judi atau istilahnya di dalam bahasa Arab maisir ya, atau kadang disebut juga qimar ya, mau online mau offline itu merupakan satu perbuatan yang diharamkan. Jadi itu suatu perbuatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, karena hukum ekonomi syariah itu didasarkan kepada prinsip syariah, maka larangan terhadap maisir merupakan salah satu prinsip yang mendasar. Nah, sebenarnya apa sih maisir? Sederhananya begini nih. Maisir itu adalah transaksi yang digantungkan pada sesuatu keadaan yang bersifat tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Nah, jadi ada sifat untung-untungan ya. Jadi untung-untungan ini yang disebut dengan gambling, judi, mengundi nasib atau apa. Jadi kita menyerahkan sesuatu untuk ada dalam permainan itu, tapi hasilnya ya untung-untungan saja, gambling. Nah, mengenai larangan mengenai maisir ini sebenarnya udah banyak ya diatur dalam Al-Quran. Salah satunya di Al-Baqarah 219, lalu ada di Al-Maidah ayat 90 ya, coba dicek aja ya. Ainamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi sesungguhnya khamar, meminum khamar, wal maisiru ya judi, wal ansabu wal azlamu mengundi nasib dengan panah, itu merupakan bagian dari amali syaitan, perbuatan syaitan ya. Namanya perbuatan setan ya pasti sesuatu yang buruk ya, dan sesuatu yang buruk ya pasti ya dilarang ya. Nah, jadi jelas larangan judi itu sudah ditegaskan di dalam Al-Quran di Al-Maidah ayat 90 yang menyatakan merupakan bagian dari perbuatan setan. Di Al-Baqarah 219 itu juga menyatakan dosa dari khamr dan maisir itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, jadi karena kita mencari maslahat ya kita harus hindari yang memiliki dosa besar. Meskipun ada manfaatnya, misalnya khamr, alkohol itu bisa jadi obat ya, itu bisa digunakan asal maslahatnya lebih besar. Nah, tapi kalau dosanya besar ya itu harus dihindari. Bahkan kalau memang tidak memberikan manfaat sama sekali ya itu dilarang saja, haram gitu. Nah, jadi judi itu sebenarnya tidak memberikan manfaat. Kalau kita menggunakan akal sehat pun kita sadar ini tuh nggak benar, ini tuh tidak memberikan manfaat apapun kepada kita. Kalau kita pakai akal sehat, misalnya judul ya kan kita bisa sadar nih, itu algoritmanya bisa aja disetting oleh bandar. Jadi bandar itu men-setting para pemain menyetorkan sejumlah uang sekian, nanti udah disetting dalam algoritmanya, bandar itu dapat berapa dan pemain akan rugi berapa dan yang dapat untung siapa. Jadi yang untung itu mengorbankan pihak lain yang kalah, kan itu prinsipnya. Jadi ada yang menang dan ada yang kalah, tapi itu berputar lagi sebenarnya, nanti yang menang akan masuk lagi dan akhirnya ada korban-korban baru lagi. Jadi secara
matematis pun sebenarnya judi itu tidak memberikan greatest happiness for all. Greatest happiness for the greatest number pun tidak memberikan, karena pasti ada yang mendapatkan painful terbesar di situ. Nah, ini yang sebenarnya tidak sesuai juga dengan prinsip-prinsip moral yang bersifat umum. Kalau kita pakai akal sehat pun juga sebenarnya tidak ada yang diuntungkan, karena misalnya kita menang pun kita menang atas dasar berbuat batil kepada orang lain. Nah, orang yang dirugikannya itu bisa saja merasa, saya dirugikan, dia melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bersifat irasional. Nah, jadi secara akal sehat pun judi ini tidak sehat di dalam masyarakat. Jadi sesuatu yang wajar jika itu merupakan sesuatu yang dilarang di dalam hukum ekonomi syariah, dan itu merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil dalam kita membangun ekonomi yang baik.